Kita nggak akan pernah menyangka kalau filmnya itu akan travel ke mungkin 40 tempat mungkin sekarang sejauh ini gitu, sejak September. Untuk film kecil-kecilan ya saya rasa oke lah. Tadinya tuh kita pikir kita mau produksi film untuk penonton di Indonesia aja deh gitu, yang penting jadi filmnya gitu. Tetapi ketika ini diputar di negara-negara lain juga gitu, selain festival misalnya, oh berarti bisa ya gitu film Indonesia itu untuk juga dibawa, didistribusikan ke negara lain istilahnya. Jadi kita jadi mengekspor film kita kan gitu biasa. Jadi sebenarnya filmnya soal politik tapi juga lebih dari itu juga soal moralitas ya saya rasa, soal sense of good and bad gitu. Dan sangat rooting terhadap konteks sosiokultural dan politis kita di Indonesia. Autobiografi ini koproduksi 7 negara, ada Polandia, ada Singapura, Filipina, Jerman, Prancis, Indonesia, dan Qatar gitu. Nekat dan sabar. Ya. Kalau nggak sabar nggak bisa ya. ya. Nekat dan sabar ya. Dukungan-dukungan itu ada gitu ya, untuk film pendek, untuk film panjang, untuk filmmaker pemula, uangnya ada gitu, terus kemudian jaringannya ada, ya udah tap in aja ke sana gitu dengan kesabaran. Cuman kalau teman-teman di Indonesia dan Asia Tenggara mau nonton autobiografi akan tayang di Prime Video Amazon itu mulai 13 April 2023. Halo sahabat Indonesia New York, kembali lagi dengan saya Amanda, konsul muda ekonomi dari KJRI New York. Join with us today here adalah Ibu Yulia Evina Bara dan juga Bapak Makbul Mubarak. Bapak, halo. Siap. Hari ini dua tamu spesial dari kita lagi ada di New York untuk suatu event yang sangat spesial nih. Kebetulan Mas Makbul Mubarak adalah sutradara dan juga Ibu Yulia adalah produser dari satu film berjudul Autobiografi. Nah, Autobiografi ini kebetulan juga, nggak kebetulan sih, ini dengan usaha dan segala keringat dan jerih payah ya pastinya, mereka terpilih di 52nd edition of the New Directors and New Film yang dilaksanakan oleh Museum of Modern Art dan juga Lincoln Film Center, betul kan? Ya. Betul. Siap. Nah, dan juga kalau kami baca nih sebelum-sebelumnya kami udah riset sedikit tentang autobiografi, world premiere-nya di Venice International Film Festival dan juga sudah diputar di Toronto, di London, dan juga di Busan. Dan terakhir, minggu lalu nih kami baru nonton juga di Museum of Modern Art dan juga di Lincoln Film Center. Nah, langsung aja kita sambut dulu Ibu Yulia dan Mas Makbul. Selamat sore. Sore. Halo. Halo yang di rumah. Halo yang di rumah. Halo Sobat KJRI New York. Halo Sobat KJRI New York. Terima kasih sudah hadir dan bersama KJRI New York Terima kasih. hari ini. Terima kasih atas waktunya. Nah, Makasih udah diajakin ke sini. oh it's our pleasure, Bu. Ya, mungkin pertama-tama nih kita langsung aja get into the business. Mungkin bisa diceritain pertanyaan pertama untuk baik Mas Makbul dan juga Bu Yulia. Can you tell us autobiography in a nutshell? What is this movie about? Ini itu autobiografi ini jadi sebenarnya adalah sebuah film suspense thriller ya sebetulnya gitu. Dan bisa juga dibilang mungkin semacam political thriller ya sebenarnya sebuah genre yang munculnya dari Amerika sebenarnya munculnya gitu, terutama di Perang Dingin gitu. Nah jadi sebenarnya film ini bercerita tentang seorang pembantu rumah tangga dan juga hubungannya dengan majikannya gitu yang sedang mencalonkan diri menjadi bupati. Dia sangat loyal terhadap majikannya, si pembantu ini namanya Rakib gitu. Sampai kemudian suatu hari sebuah insiden membuat dia mempertanyakan apakah loyalty saya ini benar atau sebenarnya problematik gitu. Jadi sebenarnya filmnya soal politik tapi juga lebih dari itu juga soal moralitas ya saya rasa, soal sense of good and bad gitu. Jadi dan sangat rooting terhadap konteks sosiokultural dan politis kita di Indonesia. Tapi entah kenapa saya rasa secara politik memang dunia ini lagi mirip-mirip ya gitu. Makanya kemudian kayaknya kenapa itu juga filmnya traveling ke banyak tempat gitu. Salah satunya di New York gitu, seperti itu. Selain ke New York dan selain tempat-tempat yang kami sebutkan tadi, ada rencana untuk ke negara-negara lain nggak? Mungkin
Dalam waktu yang bersamaan ya, minggu ini juga itu sedang di Hong Kong Film Festival. Di Istanbul. Di Istanbul Film Festival juga di Turki. Terus beberapa waktu ke depan ini akan ada juga di Asia, Eropa, dan Amerika juga sih yang akan kami umumkan selanjutnya. Luar biasa sekali. But so far the reception has been Menyenangkan ya, menyenangkan. Maksudnya at least melebihi ekspektasi kita waktu buat gitu, seperti itu. Kita nggak akan pernah menyangka kalau filmnya itu akan travel ke mungkin 40 tempat mungkin sekarang sejauh ini gitu, sejak September. Untuk film kecil-kecilan ya saya rasa oke lah. luar biasa sekali ini Bu Yulia dan juga Mas Makbul. Mungkin bisa diceritain sedikit nih proses kreatif sebelum dalam persiapan pembuatan film ini, mungkin inspirasinya dari mana atau proses kreatifnya gimana, writing prosesnya, production prosesnya juga. Ya tentu kalau film ini kita mulainya dari proses penulisan ini ya, penulisan skenario ya. Skenario dulu, naskah itu 2017 kayaknya kita develop. Lebih banyak developnya itu di Indonesia dan juga dengan teman-teman Eropa ya. Dengan teman-teman Eropa gitu. Selama 2 tahun lah kalau nggak salah kita nulis. Bolak-balik ada 13 draft gitu kayaknya, 13 kali revisi. Terus baru tahun 2020 ya kayaknya kita mau shoot gitu, kita ready untuk shoot. Tapi kan COVID. Nah, jadi kita nggak bisa shoot tuh. Baru kita produksi itu baru berjalan 2021. Wow, 13 draft dari 2017 sampai 2020. 2019 lah kayaknya, 2019 gitu. 2019 kita tahu, kita udah ready buat shoot nih. Terus financing berjalan setahun gitu. Nyari duit, ngumpulin modalnya gitulah. Baru 2020 kita ready untuk shoot, tapi nggak bisa shoot. Karena COVID. Karena COVID, baru kemudian kejadian 2021. Oh, oke. Nah, saya ada pertanyaan nih tentang tantangan proses produksi. Tapi sebelum itu mungkin kembali ke proses kreatif dulu. Kemarin kan saya menghadiri nih yang di Lead Call Center. Dengar-dengar skripnya ini sebelumnya harusnya bukan genre suspense thriller ya, Mas? Ya sebenarnya proses itu tuh wajar ya ketika kita namanya proses kreatif tuh sebenarnya kayak proses apa ya, tebak-tebak berhadiah. Ketika mulai itu kita nggak tahu, dia berusaha selalu berubah bentuk gitu. Dan emang salah satu part dari berkreasi itu adalah terbuka terhadap kemungkinan merevisi diri sendiri gitu. Ya awalnya mencoba-coba jadi komedi tapi kok nggak lucu gitu. Terus kemudian mencoba bikin itu jadi suspense thriller kok lebih work. Jadi emang ini trial and error gitu. Tidak ada metode pakem baku yang bisa kita lakukan mungkin. Itu kenapa ya humaniora ya bukan science gitu. Mungkin seperti itu. I see. Oke. Nah, kalau dari proses produksinya sendiri nih mungkin ke Bu Yulia selaku produser, kira-kira tantangan dan juga challenges atau mungkin hal yang berkesan dalam proses produksinya apa nih yang membekas di Bu Yulia? Kalau sejak awal kan memang film ini kita mau coba untuk bawa juga bukan hanya untuk penonton di Indonesia, tapi sejak awal kita set untuk bekerja bersama dengan beberapa negara gitu. Kita memutuskan international co-production. Dengan begitu berarti kan sebenarnya ada berbagai macam masukan-masukan yang harus kita dengarkan juga gitu, karena kerjanya kolaborasi bareng-bareng gitu. Autobiografi ini koproduksi 7 negara, ada Polandia, ada Singapura, Filipina, Jerman, Prancis, Indonesia, dan Qatar gitu. Dan itu nggak cuma skema financing aja, tapi juga ada orang-orang yang juga bekerja bersama-sama dengan kita gitu. Misalnya kayak di pas syuting gitu ya, karena masih masa pandemi juga gitu, sebenarnya kita juga belum leluasa untuk keluar masuk antar negara gitu. Ya tantangannya waktu itu tentu saja adalah harus menjaga gitu ya, dan kemudian ada mobilitas orang dari luar negeri ke Indonesia karena kita syuting bareng di Bojonegoro, nama tempatnya di Jawa Timur gitu. Ya, lebih ke tantangan-tantangan seperti itu. Tapi juga sebenarnya yang lain adalah di mana berkolaborasi ya harus saling mendengarkan gitu, biar jalannya lancar dan umurnya panjang gitu. So far sangat menyenangkan ya gitu. Artinya biasanya kan kita film tadinya tuh kita pikir kita mau produksi film untuk penonton di Indonesia aja deh gitu, yang penting jadi filmnya gitu. Tetapi ketika ini didistribusikan terus kemudian diputar di negara-negara lain juga gitu, selain festival misalnya ada theatrical release juga di beberapa negara gitu.
oh berarti bisa ya gitu film Indonesia itu untuk juga dibawa didistribusikan ke negara lain istilahnya, jadi kita jadi mengekspor film kita kan gitu. Biasanya kan kita film dari luar masuk ke Indonesia gitu. Seneng banget sih kita bisa sampai mengekspor quote unquote film kita ya, dan salah satu kalau dari KJRI juga inginnya kita juga tidak hanya melakukan ekspor in a traditional sense untuk produk-produk ekonomi yang kita udah tahu lah, misalnya seafood dan lain-lain, tapi juga produk ekonomi kreatif tentunya, dan ini mungkin autobiografi bisa menjadi pembuka bagi film-film lainnya. Dan menarik banget tadi tentang kolaborasi memang dan berbuah hasil baik ya Bu, sekarang udah dikenal di berbagai negara juga. Ya minimal itu yang syuting-syuting ke Indonesia itu pada mulai bisa makan cabe ya. Iya benar. Betul. Wah, mantap banget nih. Nah, dan film autobiografi sendiri ini kan terpilih berarti ya dari sekian banyak film baru, sekian banyak sutradara baru. Kalau kami melakukan riset juga, ada tahun ini ada 27 feature length movie yang terpilih di MoMA dan FLC New Director New Film event. Nah, kalau boleh diceritain nih mungkin either Bu Yulia atau Mas Makmul, gimana nih prosesnya kok bisa nyampe ke New York, ke MoMA FLC nggak kaleng-kaleng? Sebenarnya kan ini sebuah acara yang event yang sejarahnya panjang banget ya. Ini udah 52 kali, 52 tahun berarti. Memang kan New York terutama di tahun 60-an 70-an memang terkenal sebagai the ground zero of independent cinema. Jadi semua filmmaker dari seluruh dunia tuh datang ke sini untuk agar mereka bisa bebas berkreasi gitu. Nah, founding fathers-nya inilah yang kemudian membuat New Directors New Films ini. Jadi memang dari awal ya emang meskipun MoMA gitu, tapi kan sebenarnya artis-artis atau filmmaker itu emang datang dari mana-mana gitu. Dan mereka biasanya tidak memilih banyak film, tapi memang mengkurasi secara ketat gitu ya. Makanya cuma ada 27 film yang diambil. Berbeda misalnya yang festival-festival di Eropa misalnya biasanya 100, ada yang 400 gitu. Nah, yang membuat kita sangat pengen banget diputar di situ gitu karena visibility gitu. Kalau filmnya cuma ada segitu, orang pasti ngeh ada film itu. Kalau misalnya ada ratusan kan susah tuh ngelihatnya gitu buat penonton. Iya, dan mereka tuh juga jarang memutar film dari sutradara tersebut 2 kali misalnya. Jadi ya mungkin kesempatannya cuman satu kali sepanjang karir dari sutradara. Begitu mereka merasa kita sudah tidak new director lagi ya udah nggak ini. Jadi yang lain. Mereka menonton autobiografi di Venice, terus kemudian dari situ mereka kayak mulai tertarik untuk kayaknya ini menarik untuk publik di New York gitu seperti itu. Kalau kita sih menjadi bagian dari sebuah ini ya event yang perhelatan legendaris ya, kita seneng-seneng aja gitu. Iya pasti bangga banget. Kayak gitu. Terus kita sempat ngecek juga ada nggak ya film Indonesia yang pernah masuk. Lupa ya, ada nggak ya? Kayaknya belum ada deh. Nggak tahu lah, nanti buat. Tapi ada film Thailand juga, ada. Ya tapi menarik lah gitu, dan filmnya datangnya dari macam-macam tempat gitu, seperti itu sih. Ini mantap banget pembicaraannya tuh, mungkin prosesnya panjang banget ya dari 2017 sampai sekarang udah nyampe ke New York, itu prosesnya panjang banget, pasti bangga banget juga Bu Yulia. Nah mungkin udah bisa sampai New York dan berbagai festival film internasional lainnya. Mungkin di Indonesia nih atau diaspora Indonesia yang menonton podcast ini, ada juga filmmaker atau produser pemula yang ingin masuk menembus dunia internasional atau just to take off. Nah, mungkin kita udah masuk nih, ada nggak tips-tips dari Bu Yulia dan juga Mas Makbul untuk pemula yang ingin menembus dunia film? Kalau misalnya kami nggak salah, kalau ini film mungkin ke 10-nya Ibu ya, mungkin lebih dari 10. Ya beberapa lah. Ya, udah ya. Kalau dari Mas Makbul sendiri mungkin first feature length ya. Sebelumnya pendek-pendek gitu. Nah, orang ini berarti authoritative figure nih untuk ngasih tips-tips gimana untuk masuk ke dunia film dan menembus. Mungkin saya rasa yang kami lakukan tentu sangat berbeda dengan yang bisa dilakukan oleh teman-teman diaspora ya gitu. Karena setiap negara tuh punya sistem yang berbeda-beda. Amerika nih notoriously known for a very different system gitu.
berbeda dari Eropa, berbeda dari Asia. Mereka pokoknya semuanya kan private, tidak ada state. Kita aja di Indonesia dukungan pemerintah tuh banyak banget gitu terhadap kesenian gitu. Amerika tuh nol gitu. Jadi mungkin yang harus dilakukan adalah dulu pertama mengenali sistemnya dulu. Ini tuh ekosistem ekonomi kreatifnya di negara ini tuh seperti apa gitu. Kalau saya melihat LA dan New York aja tuh sedikit berbeda gitu. Cara mereka ngebawa diri dan cara mereka memperkenalkan karya itu ada bedanya gitu. Mungkin itu dulu yang harus dikenali. Kita nih berada dalam kolam yang kayak gimana gitu. Yang kedua ya udah pasti memulai dari karya-karya pendek dulu gitu. Film-film pendek, pakai uang sendiri. Atau kalau kita kerja di sebuah perusahaan film ya mencoba tapping ke situ gitu. Jadi nggak langsung bikin yang film panjang gitu. Gitu sih. Sama ya trial and error sih sebenarnya. Kerelaan untuk berproses ya mungkin ya, karena kan nggak instan gitu, seperti itu. Mungkin Bu Yulia ada tips-tips tambahan? Tips apa ya? Tapi ya maksudnya kalau buat filmmaker yang di luar Indonesia gitu juga sebenarnya kalau menurut saya sekarang tuh memungkinkan juga untuk bisa bekerja di mana saja dari mana aja gitu, dan kalaupun juga mau terkait dengan Indonesia juga bisa gitu, artinya karya film pendek itu penting gitu untuk memperkenalkan signature kita, untuk memperkenalkan sebenarnya sutradara ini punya visi visual yang seperti apa gitu. Jadi mau dibikin di sini ataupun mau saya lihat banyak sekali gitu, misalnya sutradara dari Filipina, mereka tinggal di Amerika tapi terus sebenarnya filmnya tentang Filipina juga, bahkan mereka syuting di Filipina gitu. Ya bisa aja seperti itu, bisa juga saling terkait juga gitu ya, berhubungan dengan filmmaker yang ada di Indonesia gitu. Terus kemudian ya itu tadi ya coba-coba terus gitu, dan saya rasa dengan kemudahan teknologi yang ada sekarang ini gitu, kita bisa lah gitu untuk mencoba-coba dan sebenarnya kayak cerita tentang Indonesia gitu, walaupun nggak ada di Indonesia juga sangat memungkinkan sekali untuk dieksplor gitu. Jadi kita punya semua lah. Siap. Berarti yang kuncinya adalah berani jangan takut untuk berproses ya, siap berani berproses. Nekat aja udah. Dan juga berani nekat dan sabar. Ya. Kalau nggak sabar nggak bisa ya. Nekat dan sabar ya. Nekat dan sabar. Sabar dan tawakal ya. Sabar dan istiqomah itu. Istiqomah. Kalau kita sedia sambel sih kemana-mana. Sedia sambel kemana-mana. Jadi kita tetap sabar gitu kemana-mana juga. Siap. Nah, tadi tuh sempat, kalau nggak salah Mas Makmul sempat menyentuh sedikit terkait ekosistem nih. Nah, berarti tadi dari Indonesia juga berarti setidaknya sudah mulai ada dukungan ya kalau misalnya dari pemerintah. Mungkin apa kira-kira setelah menjalani proses pembuatan film autobiografi ini, kira-kira apa nih harapan Bu Yulia dan juga Mas Makmul untuk ekosistem perfilman Indonesia sendiri, how they can support filmmakers? Saat ini sebenarnya kayak dukungan-dukungan itu ada gitu ya, untuk film pendek, untuk film panjang, untuk filmmaker pemula, dan juga untuk berbagai cabang lah, maksudnya bukan untuk di film aja, ada banyak skema-skema yang baru gitu. Dengan adanya skema-skema ini menurut saya memang harus kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk kalau mau bikin karya ya bikin karya gitu, terus kemudian berjejaring dengan filmmaker yang ada juga gitu ya, gitu sih harusnya. Siap. Mungkin Mas Makmul? Kalau saya sih justru harapannya ya di yang namanya support itu kan pasti dia butuh ini ya, maksudnya pemerintah mensupport, dia pasti butuh efeknya, capaiannya, outcome-nya tuh apa, KPI-nya apa. Nah ini menurut saya yang harus disambut sama teman-teman filmmaker gitu, karena begitu ada support tapi kita tidak menggunakannya, ya lama-lama support itu akan berpindah kolam ke tempat lain gitu. Kalau saya sih justru sebenarnya ini aja sih, sinergi ya kali ya gitu. Karena kalau support itu ada, tapi memang karena beberapa teman kurang mendapatkan informasi, jadi selalu ngomongnya adalah nggak ada support di Indonesia. Padahal sebenarnya ada. Nah jadi kan nggak ketemu berarti gitu. Jangan capek untuk ngetok-ngetok pintu aja ya, dicari sebenarnya terus. Pintunya udah kebuka, tinggal ya assalamualaikum, tinggal begitu doang gitu, pintunya udah dibukain gitu. Tok gitu. Ya, Harus tahu cara nyalaminnya aja mungkin pas masuknya.
Ya, dan ketika ngobrol, kalau saya sempat ngobrol sama beberapa filmmaker yang bekerja di New York, ya itu kalau buat mereka itu zero gitu. Pemerintah Amerika Serikat tuh sama sekali tidak ikut campur dengan itu support for the arts gitu, nggak ada gitu. Itu kan semuanya private gitu. Jadi ya Asia Tenggara tuh justru lebih aktif sebetulnya. Untuk gitu. Mendukung para filmmakersnya ya. Kalau di sini kan semuanya purely bisnis kan. Gitu. Harus dimanfaatkan ya itu dan harus strategically Kan ada diplomasi budaya katanya gitu kan. Betul, ini salah satunya nih, kami suka sekali. Ya mungkin supaya nggak lama-lama nih, karena habis ini Sobat Indonesia New York kita akan melakukan screening film autobiografi nih Kak Jerry. Tapi sebelum itu kita mau minta mungkin terakhir pesan-pesan buat, selalu kita mintakan nih, setiap tamu selalu kita mintakan pesan-pesan buat generasi muda Indonesia. Tadi mungkin udah ada tuh terselip sedikit, mungkin harus sinergi, jangan takut berproses, harus berkolaborasi. Mungkin ada lagi terakhir untuk penutup. Apa ya? Kalau menurut saya mungkin kalau dibandingin sama teman-teman diaspora yang lain, mungkin teman-teman diaspora Indonesia tuh dalam seni bukan yang paling ekspresif gitu. Nah kalau menurut saya ini menarik banget nih, kayak berarti ada hal-hal yang mungkin menarik untuk kita ekspresikan gitu, lewat seni, lewat craft, lewat apapun gitu kan. Nah ini nih yang kalau saya pribadi kayak ini kayaknya menarik buat dieksplor ke depannya gitu. Kalau kita ngelihat Chinese diaspora di Amrik, everything everywhere all at once gitu misalnya, kan udah ada ekspresinya tuh. Nah, kalau misalnya teman-teman Indonesia nih kira-kira akan seperti apa ya ekspresinya? Kalau saya justru lebih ke pertanyaan justru daripada pesan-pesan, mungkin seperti itu. Oh, gitu. Pertanyaan bisa sampai mana kita explore Indonesia di ya, sini bisa sejauh mana kita ekspor Indonesia abroad gitu sih sebetulnya. Oke. Kalau Bu Yulia? Masih nyambung sih, maksudnya sekarang itu ada banyak gitu ya, maksudnya kita terinspirasi dari Parasite, kita terinspirasi dari Oscar yang kemarin gitu, terus ada berbagai macam keberhasilan dari yang dibawa dari Asia Tenggara gitu, terutama menurut saya ya kita harus ikut arus itu juga gitu loh, kita memanfaatkan arus itu untuk juga bisa membawa hal-hal yang kita ingin sampaikan dari Indonesia gitu. Ruangnya ada gitu, terus kemudian jaringannya ada, ya udah tap in aja ke sana gitu dengan kesabaran. Harus sabar. Ini kuncinya tetap sabar ya. Sabar, istiqomah dan tawakal. Istiqomah dan tawakal. Amin. Siap, luar biasa sekali. Nah, mungkin nih bagi teman-teman yang penasaran film autobiografi itu seperti apa, kira-kira kalau teman-teman yang di Indonesia bisa nonton di bioskop nggak? Autobiografi udah tayang di bioskop bulan Januari yang lalu. Cuman kalau teman-teman di Indonesia dan Asia Tenggara mau nonton, autobiografi akan tayang di Prime Video Amazon itu mulai 13 April 2023. Di Prime Video ya? Prime Video. Kebetulan saya juga punya. Oke, nanti saya akan nonton lagi. Oke, kalau gitu Sahabat Indonesia New York, demikian podcast hari ini dan sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Terima kasih Bu Yulia, terima kasih juga Mas. Terima kasih.